Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sahrul, NIM C01230060, kelas Manajemen C, Angkatan 23, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan lanjutan untuk memenuhi tugas dari Ibu Ulan Ayuandiani SEMM. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan, di mana ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan ini meliputi beberapa topik penting, antara lain yang pertama itu ada manajemen risiko keuangan, di mana manajemen risiko keuangan ini mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko keuangan, seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Yang kedua itu ada investasi dan manajemen portofolio, di mana investasi dan manajemen portofolio ini menganalisis investasi, mengelola portofolio, dan mengoptimalkan return investasi. Adapun yang ketiga yaitu manajemen keuangan internasional, di mana manajemen keuangan internasional ini mengelola keuangan dalam lingkungan global, termasuk transaksi internasional, manajemen risiko valuta asing, dan investasi lintas negara. Yang keempat itu ada manajemen keuangan perusahaan, di mana manajemen keuangan perusahaan ini adalah mengelola keuangan perusahaan, termasuk perencanaan keuangan, pengelolaan modal kerja, dan pengelolaan utang. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu konsep risk and return serta model penilaian dalam sebuah investasi, di mana konsep ini terbagi lagi menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu ada konsep risk and return, di mana ada definisi risiko dan return. Risiko adalah kemungkinan kerugian atau ketidakpastian hasil investasi, sedangkan return adalah hasil yang diharapkan dari investasi. Adapun jenis risiko sistematis dan atau risiko pasar, dan risiko tidak sistematis atau risiko spesifik perusahaan. Adapun hubungan risiko dan return, di mana semakin tinggi risiko, semakin tinggi return yang diharapkan. Dan juga pengukuran risiko, di mana pengukuran risiko ini menggunakan standar deviasi beta dan value at risk atau VAR. Adapun poin yang kedua, model penilaian investasi, di mana model penilaian investasi ini meliputi capital asset pricing model atau CAPM, model yang menghubungkan risiko sistematis dengan return yang diharapkan. Adapun poin ketiga yaitu konsep penting lainnya. Konsep penting lainnya ini ada diversifikasi. Maksudnya di sini adalah diverifikasi atau mengurangi risiko dengan memiliki portofolio investasi yang beragam. Adapun efisien frontier atau garis yang menunjukkan portofolio investasi yang optimal berdasarkan risiko dan return. Adapun risk premium atau selisih antara return yang diharapkan dan tingkat bunga bebas risiko. Adapun investor risk tolerance atau kemampuan investor untuk menanggung risiko. Baik, kita masuk ke materi ketiga, yaitu konsep risiko saham, jenis saham, serta proses penilaiannya, di mana terliputi ada beberapa poin. Poin pertama itu ada konsep risiko saham. Konsep risiko saham ini ada definisi risiko saham, di mana definisi risiko saham ini adalah risiko yang terkait dengan investasi saham seperti risiko pasar, risiko perusahaan, dan risiko ekonomi. Adapun jenis risiko saham, di mana jenis risiko saham ini adalah risiko sistematis atau risiko pasar dan risiko tidak sistematis atau risiko spesifik perusahaan. Adapun poin kedua, jenis saham. Jenis saham, saham biasa, saham yang memberikan hak suara dan dividen kepada pemegangnya, saham preferen, saham yang memiliki prioritas dalam pembagian dividen dan aset perusahaan, saham treasury, saham yang dibeli kembali oleh perusahaan dan tidak lagi beredar di pasar.
Adapun poin ketiga yaitu proses penilaian saham, di mana proses penilaian saham ini adalah analisis fundamental, di mana analisis fundamental ini maksudnya menganalisis laporan keuangan manajemen dan industri perusahaan untuk menentukan nilai intrinsik saham. Adapun analisis teknikal, di mana analisis teknikal ini adalah menganalisis pola harga dan volume perdagangan saham untuk memprediksi pergerakan harga. Adapun faktor yang mempengaruhi harga saham, faktor internal perusahaan dan faktor eksternal ekonomi, politik, dan sosial. Adapun poin keempat yaitu konsep penting lainnya, di mana konsep penting lainnya ini adalah diversifikasi, mengurangi risiko dengan memiliki portofolio saham yang beragam. Adapun risk management, di mana mengelola risiko saham dengan menggunakan strategi seperti hedging dan stop loss. Adapun investor sentiment atau perilaku investor yang dapat mempengaruhi harga saham. Baik, kita masuk ke materi keempat, yaitu konsep risiko saham, jenis saham, dan proses penilaian lanjutan, di mana terdapat beberapa poin. Poin pertama itu ada risiko saham yang spesifik, di mana risiko saham yang spesifik ini ada risiko likuiditas, risiko yang terkait dengan kemampuan untuk membeli atau menjual saham dengan harga yang wajar, risiko kredit, di mana risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen atau pokok pinjaman, risiko industri, di mana risiko yang terkait dengan perubahan dalam industri atau sektor tertentu. Poin kedua ada jenis saham berdasarkan karakteristik, di mana saham pertumbuhan. Saham pertumbuhan ini adalah saham perusahaan yang diharapkan memiliki pertumbuhan laba yang tinggi. Saham pendapatan adalah saham perusahaan yang membagikan dividen yang stabil dan tinggi. Saham nilai adalah saham perusahaan yang harga sahamnya lebih rendah daripada nilai intrinsiknya. Poin kedua ada teknik analisis saham, di mana teknik analisis saham ini ada analisis rasio keuangan, di mana analisis rasio keuangan ini menganalisis rasio keuangan seperti IR, dividend yield, dan return on equity. Analisis tren, menganalisis tren harga saham dan volume perdagangan untuk memprediksi pergerakan harga. Analisis sentimen, menganalisis sentimen investor dan pasar untuk memprediksi pergerakan harga. Poin ketiga, proses penilaian saham yang lebih lanjut, di mana proses penilaian saham yang lebih lanjut ini adalah penilaian saham dengan metode DCF, menggunakan metode DCF untuk menentukan nilai intrinsik saham. Penilaian saham dengan metode relative valuation, menggunakan metode relative valuation untuk menentukan nilai saham berdasarkan perbandingan dengan perusahaan lain. Penilaian saham dengan metode asset based valuation, menggunakan metode asset based valuation untuk menentukan nilai saham berdasarkan nilai aset perusahaan. Baik, kita masuk ke materi kelima. Konsep obligasi, jenis-jenis obligasi, serta penilaiannya, di mana konsep ini terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama itu ada konsep obligasi, di mana konsep obligasi ini adalah definisi obligasi. Definisi obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana. Adapun karakteristik obligasi, obligasi memiliki tanggal jatuh tempo, nilai nominal, dan tingkat bunga. Adapun manfaat obligasi, obligasi dapat memberikan pendapatan tetap dan diversifikasi portofolio. Poin kedua itu jenis-jenis obligasi, di mana jenis-jenis obligasi ini ada obligasi pemerintah, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah, obligasi korporasi atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan bisnis, obligasi munisipal atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek infrastruktur, obligasi konvertibel atau obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan.
Poin kedua yaitu jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi itu ada obligasi pemerintah, di mana obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. Obligasi korporasi, di mana obligasi korporasi itu ada obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan bisnis. Obligasi munisipal yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek infrastruktur. Poin keempat, ada faktor yang mempengaruhi harga obligasi. Di mana faktor yang mempengaruhi harga obligasi ini ada tingkat bunga. Tingkat bunga adalah perubahan tingkat bunga dapat mempengaruhi harga obligasi. Kredit rating. Kredit rating, penurunan kredit rating dapat mempengaruhi harga obligasi. Inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi nilai obligasi. Baik, kita masuk ke materi ke-6 yaitu konsep risiko reksadana, jenis-jenis reksadana, serta proses penilaiannya. Meliputi beberapa poin. Poin pertama yaitu konsep risiko reksadana, di mana definisi risiko reksadana. Definisi risiko reksadana itu risiko yang terkait dengan investasi dalam reksadana seperti risiko pasar, risiko manajer investasi, dan risiko likuiditas. Jenis risiko reksadana. Jenis risiko reksadana risiko sistematis atau risiko pasar dan risiko tidak sistematis atau risiko spesifik reksadana. Jenis-jenis reksadana, yang pertama itu ada reksadana saham, reksadana yang Poin kedua yaitu jenis-jenis reksadana, di mana jenis-jenis reksadana itu ada reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana pasar uang, di mana poin ketiga yaitu proses penilaian reksadana, di mana proses penilaian reksadana ini ada analisis kinerja, analisis manajer investasi, menganalisis kemampuan dan pengalaman manajer investasi, analisis biaya, menganalisis biaya yang terkait dengan investasi dalam reksadana, analisis risiko, menganalisis risiko yang terkait dengan investasi dalam reksadana. Poin kelima yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja reksadana. Faktor yang mempengaruhi kinerja reksadana yaitu kondisi pasar. Kondisi pasar dapat mempengaruhi kinerja reksadana. Kemampuan manajer investasi. Kemampuan manajer investasi dapat mempengaruhi kinerja reksadana. Biaya dapat mempengaruhi kinerja reksadana. Risiko dapat mempengaruhi kinerja reksadana. Poin keenam yaitu penilaian reksadana yang lebih lanjut, di mana ada rasio Sharpe. Rasio Sharpe ini mengukur kinerja reksadana berdasarkan return dan risiko. Rasio Treynor mengukur kinerja reksadana berdasarkan return dan risiko sistematis. Rasio Information mengukur kinerja reksadana berdasarkan return dan risiko relatif terhadap benchmark. Kita masuk ke materi terakhir atau ke materi yang ketujuh yaitu konsep-konsep dan perhitungan biaya modal, di mana meliputi beberapa poin. Poin pertama itu ada konsep biaya modal, di mana definisi biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh modal dari berbagai sumber. Sumber modal sendiri atau ekuitas, dan modal pinjaman atau utang. Biaya modal yang optimal, biaya modal yang paling rendah untuk memperoleh modal yang dibutuhkan. Poin kedua ada komponen biaya modal, di mana biaya utang, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh utang. Biaya ekuitas, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh ekuitas. Biaya modal, biaya rata-rata tertimbang. Biaya modal yang dihitung berdasarkan proporsi utang dan ekuitas. Poin ketiga yaitu perhitungan biaya modal, di mana perhitungan biaya modal ini ada perhitungan biaya utang. Biaya utang dapat dihitung menggunakan rumus biaya utang, dan perhitungan biaya ekuitas. Perhitungan biaya ekuitas ini, biaya ekuitas dapat dihitung menggunakan model seperti CAPM. Perhitungan WACC dapat dihitung menggunakan rumus WACC. Poin keempat ada faktor yang mempengaruhi biaya modal, di mana
Faktor yang mempengaruhi biaya modal ini ada tingkat bunga. Tingkat bunga ini adalah perubahan tingkat bunga dapat mempengaruhi biaya utang, risiko perusahaan dapat mempengaruhi biaya ekuitas, tarif pajak dapat mempengaruhi biaya utang, struktur modal perusahaan dapat mempengaruhi biaya modal. Poin ketiga ada perhitungan biaya modal, di mana perhitungan biaya modal ini ada perhitungan biaya utang dapat dihitung menggunakan rumus biaya utang, perhitungan biaya ekuitas, di mana biaya ekuitas dapat dihitung menggunakan model seperti CAPM, perhitungan WACC dapat dihitung menggunakan rumus WACC.